pelajaran dimulai. Mas Afid, tolong memimpin doa, yuk. Siap, doa mulai. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Mejanya nggak ada yang kosong, semuanya masuk. Terus kalian kemarin kan sudah belajar tentang apa? Di tema 5 ini tentang wirausaha. Sebelumnya kita membahas tentang reklame. Coba siapa yang masih ingat macam-macam reklame itu apa saja? Mbak Nisa coba ingat nggak? Baliho. Ada lagi yang ingat? Spanduk. Brosur. Apa lagi? Iya, selebaran. Itu adalah macam-macam reklame. Reklame itu adalah untuk mengenalkan produk supaya apa? Supaya apa? Jenenge iklan untuk apa? Iklan memamerkan biar tertarik, biar orang-orang tertarik. Ya. Nanti kalau kalian dewasa, misalnya ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pedagang, itu membutuhkan cara-cara untuk mengiklankan produk kalian. Ya, kalian bisa pilih caranya dengan yang ada di situ macam-macam reklame. Oke, itu pelajaran kemarin. Sekarang hari ini kita akan membaca apa yang ada di buku tema paling akhir, tema 5 ya, di bagian akhir, yaitu bacaan tentang contoh. Di situ ada seorang wirausaha. Siap? Ya, coba dibuka halaman 196. Oke. Coba Mbak Nisa dibaca bacaan tersebut. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausaha muda. Memang, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambil dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah menjadi Mang Samad miliki, karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambah pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru. Begitu seterusnya, hingga satu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya.
Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Ya, cukup dilanjutkan coba Mbak Dian. Belajar yang tak pernah pilih, membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut lainnya yang model bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memerhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuat sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang tertarik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat proses produk yang baik untuk menampilkan produk buatannya agar menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pameran yang berbeda. Ternyata, usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa eksportir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal dengan banyak kalangan. Sekarang, produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjaannya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal dan bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Ya, cukup. Yuk, supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk, tepuk semangat. Ya, terima kasih. Sekarang dari bacaan yang telah dibacakan oleh Mbak Nisa sama Mbak Dia tadi, adakah kata-kata sulit yang kalian temukan dari bacaan tersebut? Boleh tunjuk tangan siapa yang merasa di situ ada kata-kata sulit? Ya, Mas Abid apa? Mancanegara. Siapa yang tahu arti kata mancanegara? Mbak Nisa tahu artinya? Apa mancanegara? Apa? Bermacam-macam atau berbagai? Ya, berbagai negara. Jadi produknya Mang Samad tadi dikirim ke berbagai negara di luar negeri. Mancanegara. Ada lagi kata sulit yang lain yang kalian temukan dari bacaan tersebut? Taraf. Taraf itu adalah tingkatan. Taraf itu sama dengan tingkatan, bertingkat-tingkat, bertaraf-taraf. Siapa masih ada? Oh iya. Siapa Mbak? Apa Mbak Dian? Dirintis. Dirintis itu adalah dirintis apa? Dimulai. Ada lagi tidak? Masih ada lagi kata-kata yang sulit? Apa? Stang itu misalnya sebuah pernah melihat pasar malam? Ya, itu misalnya di sini ada penjual sandal, di sini ada penjual tas. Itu namanya di sini stand untuk menjual sandal, di sini stand untuk menjual tas. Bon, itu apa dereng? Ampun. Sekarang tugas kalian dibentuk dulu kelompok. Di sini membentuk kelompok, di sini membentuk kelompok ya, supaya nanti dalam berdiskusi bisa lebih mendekat saja, mendekat. Mbak Lisa, ini didekatkan. Kelompok 1 ini kelompok 2. Masing-masing kelompok membuat 5 pertanyaan dari bacaan tersebut. Terus nanti pertanyaan dari kelompok 2 ditukar dengan kelompok
1. Setelah itu nanti setelah selesai mengerjakan dikembalikan dan dikoreksi jawabannya benar atau salah. Sudah jelas? Ada pertanyaan tidak? Betul ya. Boleh mulai bekerja dengan kelompoknya. Ya silakan. Pakai buku satu apa? Pakai buku satu saja. Pertanyaannya dibikin dulu. Yuk ditulis dulu pertanyaannya. Ayo diskusi kok. Kalau sudah boleh ditukarkan dengan kelompok. Sudah? Kalau sudah boleh ditukarkan. Yuk dikerjakan. Ditulis jawabannya di jawaban. Ya satu-satu. Sudah Mbak Nisa? Sudah kelompok 1 coba dibacakan jawabannya, soal dan jawabannya dari kelompok 2. Coba tidak harus Mbak Nisa, yang lain boleh, Mbak Nisa juga boleh, nggak apa-apa. Ayo. Nomor 1. Siapa Mang Samad itu? Berjajah sandal dari Garut. Benar apa salah? Benar. Ya. Berasal dari mana Mang Samad itu? Dari Garut. Benar. Terus? Apakah Mang Samad juga memajukan taraf hidup masyarakat? Ya, Mang Samad juga memajukan taraf hidup masyarakat. Iya, terus selanjutnya? Apa usaha Mang Samad semakin berkembang? Ya, usaha Mang Samad semakin berkembang. Terus? Bagaimana produk sandal Mang Samad bisa ke pusat mancanegara? Karena brosur produk yang informatif. Salah. Seharusnya jawabannya? Karena sudah dikenal oleh banyak kalangan. Ya. Salah satu. Terus coba kelompok 2 membacakan punya kelompok 1. Siapa yang menjajah sandal kulit dari Garut? Mang Samad. Terus? Di mana Mang Samad mencari pegawai di lingkungan masyarakat? Benar apa salah? Jawabannya? Benar. Ya, terus? 3. Bagaimana Mang Samad membuat usahanya terus berkembang? Belajar yang tak pernah henti, membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Benar apa salah? Salah. Jadi apa nih? Seharusnya apa? Jawabannya. Mang Samad memerhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Terus punya jawaban di situ tadi? Bagaimana, Mbak Novi? Belajar yang tak pernah henti, membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Itu jawabannya betul. Itu jawabannya betul. Terus selanjutnya, nomor selanjutnya. Bagaimana Mang Samad menampilkan produk buatannya ke pameran, membuat produk brosur yang informatif. Ya, boleh? Jawabannya benar apa salah? Betul. Betul. Terus? Apa manfaat pekerjaan Mang Samad untuk negara, memajukan negara? Iya. Jadi jawabannya tadi di sini benar semua ya. Yang saya koreksi Bu Guru tadi, jawabannya apa Mbak Novi? Belajar yang tak pernah henti, membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Iya, belajar tak pernah henti itu salah satunya adalah dengan memperhatikan apa tadi, Mbak Dian? Memerhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri. Nah, itu adalah salah satu cara Mang Samad belajar tak pernah henti. Dia belajar dari penjualan kemarin bagaimana, produk yang ada di luar negeri bagaimana, terus bagaimana modelnya. Itu namanya adalah bentuk dari proses belajar Mang Samad. Berarti jawabannya betul. Kelompok 1 jawabannya, kelompok 2 berapa yang salah? 1. Kelompok 2 dari jawaban kelompok 1 yang salah nomor berapa? Semua.
Bener semua. Berarti yang nilainya banyak kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1. Tak kasih hadiah ya yang jawabannya bener. Hadiah untuk kelompok 1. Nanti bisa dinikmati waktu istirahat. Ya, disimpan dulu. Disimpan dulu hadiah dari Bu Guru. Terus ini dari pelajaran itu tadi adalah menceritakan tentang seorang wirausaha. Seorang wirausahawan yang sangat berhasil sehingga apa produknya sampai dijual ke mancanegara. Itu menjadikan semangat untuk kalian untuk terus belajar. Nanti kalau sudah dewasa nanti bisa meniru seperti Mang Samad sesuai dengan cita-cita kalian. Misalnya ada yang ingin jadi pengusaha, ingin jadi dokter, ingin jadi guru, harus apa pesan yang didapat dari bacaan tersebut, yaitu belajar tidak pernah berhenti. Itu adalah salah satu pesan yang ada di dalam bacaan tersebut. Apakah di dalam bacaan tersebut ada hal lain yang bisa kalian ambil, pesan yang kalian bisa ambil? Ada enggak Mbak Nisa? Selain belajar tak pernah henti, ada lagi tidak? Bekerja keras, kesabaran, berusaha. Iya, bagus sekali. Bagus, kalian bisa mengerti isi bacaan tersebut. Untuk selanjutnya, kita sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bu Guru mau bertanya, bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya bisa kalian nanti baca di rumah halaman selanjutnya, halaman 198. Oke. Dari Bu Guru sekian dulu ya. Tetap semangat belajar seperti yang dicontohkan Mas Sama tadi. Salah satu contoh yang kalian ambil pelajarannya di hari ini. Boleh kembali ke tempatnya semula. Kita belajar hari ini tentang Mang Samad, seorang pengusaha yang berhasil. Kalian bisa ambil pelajarannya. Kita akhiri pelajaran ini. Coba Mas Abid dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.